Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah pesan khusus dan peristiwa besar akan terjadi. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Aquarius, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Eight of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya Nine of Cups. Kartu ketiga. Di sini ada Nine of Wands. Kartu keempat. Di sini kita punya The Devil. Kartu kelima, di sini ada Queen of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya King of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hangman. Oke. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah pesan khusus dan peristiwa besar akan terjadi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Hangman. Nah, di kartu ini menggambarkan perubahan, menggambarkan transformasi dari dirimu sebelumnya menjadi dirimu yang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena mungkin selama ini kamu telah banyak dihantam oleh badai yang begitu dahsyat di dalam kehidupanmu. Seperti kegagalan, seperti kehilangan hal-hal penting, ataupun pengabaian, kamu ditinggalkan, kamu dicemooh, kamu dipandang sebelah mata oleh orang-orang terdekatmu. Dan di saat itulah kamu merasa kehidupanmu hancur. Kamu merasa situasimu benar-benar sulit, di mana keadaan seolah-olah selalu menyudutkanmu. Itu menurut pemikiranmu pada saat itu. Oke? Dan seketika kamu mulai berpikir dan kamu mulai merenung, kenapa ini terjadi di dalam kehidupanmu? Kenapa hal-hal begini, hal-hal yang menyakitkan ini bisa kamu rasakan, bisa hadir ke dalam kehidupanmu. Dan di suatu ketika pada tengah malam ataupun pada saat kesendirianmu, di saat keheningan datang, di saat itulah kamu mulai mampu mengambil pesan tersirat, pesan khusus. Mungkin kamu mulai mengerti bahwa keadaan ini, bahwa situasi ini adalah pesan khusus yang dikirimkan semesta terhadap dirimu agar kamu bisa bangkit dan berkembang. Makanya di kartu ini tergambar kamu mulai mampu melihat, memandang, menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Jadi sedikit demi sedikit kamu mulai menyadari bahwa keadaan ini, bahwa kenyataan ini, meskipun pahit, harus kamu telan, harus kamu terima. Dan kamu mulai tidak menyalahkan keadaan, mulai tidak menyalahkan orang lain, mulai tidak menyalahkan takdir, mulai tidak menyalahkan nasibmu. Justru sebaliknya, kamu mulai sedikit demi sedikit bangkit, melangkah, dan berjuang kembali karena ada perasaan yang kembali tenang. Karena ada pemikiran, pola, cara pandang yang sangat jauh berbeda daripada sebelumnya.
Makanya tadi tergambar ada perubahan yang baik. Ada peningkatan kualitas di dalam dirimu. Dan sepertinya kamu akan mampu melakukan apa saja, mengerjakan hal-hal yang terbaik yang saat ini kamu mampu untuk memajukan kembali kehidupanmu, untuk membahagiakan kembali kehidupanmu, serta untuk membuat orang-orang dan lingkungan kembali percaya, kembali nyaman, dan kembali menghargaimu. Nah, inilah mungkin salah satu peristiwa besar yang akan menantimu di depan perjalananmu. Setelah kamu mampu mengambil pesan tersirat, menangkap pesan khusus yang ditujukan kepada kehidupanmu, yaitu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang begitu sakit, tetapi pelajarannya sangat berharga. Tetapi pengalamannya sangat membantu dirimu untuk bisa bangkit dan berkembang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi ini mungkin yang membuat kamu pada saat itu sulit untuk berkembang. Sulit untuk melangkah. Karena apa? Karena ada keterbatasan di dalam berpikir. Karena ada pola pikir yang sempit. Kamu selalu berpikir, berprasangka yang negatif, yang buruk. Kamu seolah-olah terjebak dengan situasimu pada saat itu, sehingga kamu banyak berpikir, ya, banyak menyangka bahwa apapun yang akan kamu usahakan, apapun yang akan kamu kerjakan, nantinya akan gagal. Inilah keterjebakan-keterjebakan yang kamu alami pada saat itu. Tetapi sedikit demi sedikit kamu mulai menggali lagi ke dalam hatimu, dan kamu ketahui ini hanyalah sebuah proses. Ini hanyalah sebuah cerita, sebuah skenario, ya, yang ditujukan kepada dirimu agar kamu mampu menjadi yang terbaik, agar kamu mampu melakukan hal-hal yang lebih, mendorong dirimu, menantang dirimu agar mampu melakukan hal-hal yang di luar zona nyamanmu. Dan benar saja, sepertinya kamu telah menangkap pesan terbaik ini, menangkap pesan yang tersirat ini, sehingga kamu mulai bisa keluar dari keadaanmu, dari keterjebakan, dari keterbatasan berpikir. Kamu buang jauh-jauh, kamu ganti dengan prasangka yang baik, kamu ganti dengan pemikiran yang lebih terbuka dan lebih positif, dan kamu ganti dengan semangat, kamu ganti dengan usaha dan perjuangan yang tidak kenal lelah. Dan sepertinya usahamu mulai terjawab. Di depan matamu sudah semakin banyak peluang, kesempatan, sudah semakin banyak rasa percaya, rasa nyaman dari lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, di sini kita punya Nine of Cups. Nah, di kartu ini menggambarkan kamu mulai temukan kembali kepercayaan diri. Mulai temukan kembali semangat di dalam dirimu karena pekerjaan, bisnis dan usaha, permasalahan-permasalahan mulai menemukan jalan-jalan terbaik untuk sebuah kemajuan, untuk sebuah penyelesaian, untuk sebuah hal-hal hebat yang nantinya akan mampu kamu capai di dalam setiap hal untuk kehidupanmu. Dan juga ada hubungan keluarga, hubungan asmara, hubungan sosialmu dengan lingkungan sekitar menjadi lebih harmonis, menjadi lebih kompak, menjadi lebih solid. Semakin banyak rasa saling menghargai dan rasa saling ingin berbagi kebaikan-kebaikan yang kalian miliki masing-masing. Nah, inilah salah satu peristiwa besar yang akan kamu temui. Kamu akan kembali percaya diri, kembali merasa lega dan rasa puas atas apa yang kamu lewati selama ini. Jadi, apapun keadaanmu, apapun situasimu,
teruslah bekerja, teruslah berkarya, dan jangan sampai putus asa. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, jadi akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Akan banyak hal-hal hebat, peristiwa-peristiwa besar dalam bentuk peluang, dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk tawaran-tawaran yang menjanjikan ke dalam kehidupanmu. Nah, ini karena apa? Ini karena kamu mampu mengambil pesan khusus, mengambil pesan tersirat ya, yang ditujukan kepada dirimu ya, meskipun penuh dengan penderitaan, meskipun penuh dengan air mata, tetapi pelajaran yang berharga dari hal itulah yang menjadikan kamu versi terbaikmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Devil. Nah, ini energi negatif ya. Ada hal-hal buruk. Sepertinya orang-orang ataupun pihak-pihak yang dulunya memandangmu sebelah mata, yang dulunya mengabaikan dirimu, yang dulunya selalu iri, selalu tidak suka ataupun selalu ingin membuatmu terpuruk, membuatmu terjatuh. Dan akhir-akhir ini mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan terhadap dirimu adalah salah. Mereka lakukan itu semua hanya untuk melihatmu hancur dan terjatuh. Tetapi yang mereka saksikan adalah hal sebaliknya. Kamu menjadi semakin bersinar, kamu menjadi semakin maju. Dan di saat itulah mereka merasa bahwa kamu tidak akan mampu dihancurkan dan mereka berbalik untuk mendekatimu. Ada yang meminta maaf ya, ada yang kembali ingin bekerja sama ya. Dan kamu mulai mendapatkan rasa respect, rasa saling dihargai dari orang-orang, dari pihak-pihak tersebut yang selalu menebarkan energi negatif pada saat itu di dalam kehidupanmu. Dan sepertinya kamu telah memaafkan mereka. Kamu juga menerima mereka dengan lapang dada. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Karena kamu telah mampu memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kamu tidak salahkan mereka. Oke, inilah pesan tersirat yang sangat baik yang mampu kamu petik dari setiap keadaanmu. Dan kamu akan semakin menjadi seseorang yang sepertinya semakin berkualitas. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, jadi ada semangat ya. Kartu ini menggambarkan energik ya, ingin melakukan apa saja, ingin mampu membuat apa saja gitu ya. Ingin belajar, ingin bertanya dari hal apapun dan dari siapapun. Tampak saat ini kamu ingin mengerjakan hal-hal yang mungkin di luar kemampuanmu. Nah, inilah semangat. Karena kamu tahu nih, kamu harus men-challenge, kamu harus menantang dirimu agar bisa melakukan lebih lagi. Sehingga kesempatan, peluang akan semakin banyak. Meskipun kamu belum menguasai bidang di luar kemampuanmu, tetapi kamu sambil berjalannya waktu, kamu sambil belajar. Kamu sambil menambah pengalamanmu. Kamu tidak malu, tidak segan untuk bertanya, untuk belajar ya dari siapapun. Inilah mungkin yang membuat, yang menggambarkan kamu sepertinya cara berpikirmu, pola pandangmu semakin terbuka dan semakin positif. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jadi kemauan yang kuat di dalam dirimu lah yang menentukan kemajuanmu saat ini. Ya. Keinginan yang besar untuk maju dan berkembanglah yang mengantarkan kamu sampai pada peristiwa besar, pada hal-hal hebat yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi teruslah berkarya, teruslah berjuang, dan teruslah menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius
benar-benar akan mampu mengambil pesan tersirat, ya, menangkap pesan khusus yang ditujukan semesta kepada dirimu, dan kamu akan benar-benar mampu mendapati peristiwa hebat, peristiwa besar yang akan terjadi di dalam kehidupanmu setelah kamu belajar dari masa lalu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.